ya kita niati dengan betul, diniati dengan ikhlas untuk berkhidmah di Gerakan Pemuda Ansor. Jangan ada niat-niat lain. Video ini hanya untuk mereka yang mau mendengarkan. Bagi yang tidak mau mendengarkan, skip aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dari kami tetap di podcast abal-abal. Abal-abal mboran sing penting wong duku warawis anjuk meneh. Alhamdulillah. Ini kita berarti ceritanya dudu Ansor ya. podcastnya sing abal-abal. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang cukup jauh hari ini. Jauh dari seberang. Tapi asli Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Ini Turki ya? Iya. Turki turunan kidul. Bojong sih bojong. Mantau terus oh. Iya, sing wingi sing taleng kayu durung. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu yang cukup jauh ini. Monggo dari Mas Ketua, Mas Hasan, perkenalkan biodata Anda sekarang. Kayak fan screening ya Mas. Ya sahabat-sahabat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami alhamdulillah. Berarti kayak melune awan apa esok ya? Ya esok. Pagi ini ya. Esok. Simpan nonton awal. Nonton awal. Pagi ini saya berkesempatan hadir di podcast Abal-Abal dari Ansor Tarub yang sedang viral ini. Alhamdulillah. Perkenalan ya Mas ya? Iya, perkenalkan. Tak kenal maka kata saya. Biar Ansor Tarub sayang dengan Ansor Tuku Waru kan harus kenal. Kalau perkenalan, kalau nama saya mungkin pada paham lah dia ya. Nama panggilan saya Nur Hasan, mungkin ada. Nur Hasan. Panggilan sayang biasanya ngundangnya ana sing Hasan, tapi gemien ke akeh sing ngundangnya Nur. Mas Nur angger. Iya. Berarti arep wong lawas ngundang jenengannya Mas Nur. Iya, tapi angger sahabat-sahabat Ansor luwe Hasan, Mas Hasan ya kayak kowe. Saya kebetulan di Ansor itu mulai aktif sebenarnya 2011 Mas. 2011 itu langsung di PAC. Nah, tidak melalui ranting dulu berarti. Tidak pernah ngalami ranting berarti ya. Rantingnya ketika itu memang ada kepengurusan lah di PAC 2011. Saya masuk di wakil ketua. Salah. Istri berapa ini istri? Kalau kondisi istri 2011 kebetulan ketika itu ada pelantikan. Saya ingat di Selarang Lor ya, pelantikan kepengurusan sahabat Hamdan, sekarang Pak Kades Kabunan. Bukan Kabukan ya. Kalau baru Kabukan ya. Kalau di Singabukan. Itu beliau ketuanya, saya di jajaran wakil ketua, ada LKD satu dapil dulu di Dukuwaru, tempatnya di Selarang Lor. Arsaki kan arane PKD. Gemino LKD, latihan kader dasar. Nah, itu. Nah, cuman memang karena kondisi ketika itu 2011 itu pelantikan, saya ingat betul aktivitas kegiatannya kurang begitu semarak ya. Boleh dikatakan Dukuwaru yang 10 desa itu ketika kepengurusan 2011 efektif saya ngalami hanya kegiatan raker Mas. Raker Anjab, saya ketua panitianya, setelah itu kegiatannya rada apa ya? Kalau dirasa itu seakan-akan walayamut ya. Iya. Gantung wes. Gantung lah. Urip mati urip ngono. Yang akhirnya itu ketika ada konferensi ya. Konferensi cabang tahun berapa ya? Berarti itu 2013. Urung rame. Turung lahir. Itu posisinya boleh dikatakan vakum. Itu PAC-nya vakum. PAC-nya 2013 berarti masa hikmatnya kan 2011 2013 ketika itu. Sampai akhirnya vakum ketika ada rame-rame yang jadinya Mas Didi apa ya? Iya, Mas Didi itu dengan rame-ramenya itu apa?
Dukuwaru itu tidak jadi partisipasi ya. Hanya karena memang masa khidmatnya habis kemudian kadaluarsa ya, akhirnya hanya peninjau. Tapi yang nggak tahu yang hadir Berarti siapa. tidak memiliki hak suara. Tidak waktu memiliki itu. hak suara ketika itu. Akhirnya vakum. Berarti 2013, 14, 15, 16 dan seterusnya sampai saya didaulat oleh teman-teman 2019. Itu persis seingat saya tanggal 21 Maret Mas. 21 Maret 2019 itu ada rapat pembentukan yang disamakan bahasannya kayak konferensi lah luar biasa. Mung nang serambi masjid hari Jumat 21 Maret 2019 diundang perwakilan desa lah. Karena ketika itu yang ada ranting ansornya itu kalau tidak salah hanya Selarang Lor yang aktif. SK-nya ada. Cuma satu itu. Cuma satu. Yang lainnya kayaknya sudah habis kali Soka Dukuwaru. Apalagi ranting saya asli, saya Blubuk itu juga habis. Nah, itu pembentukan dihadiri 7 desa kalau tidak salah, itu yang hadir dari cabang itu Mas Fanani. Mas Fanani Ada dengan berapa Mas ranting Faijin. di Dukuwaru itu? Kalau desanya 10. Nah, ketika itu waktu pembentukan awal hanya 7, tapi kan yang ada SK-nya hanya cuma ranting. satu, iya. Mas Fanani Jadi itu hadir awal, gitu, iya. periode awal saya pembentukan itu ya rapat biasa lah, cuman rapat luar biasa dihadiri hanya MWJ-nya juga vakum. Ya ada pengurusnya tapi tidak kegiatannya tidak jalan. Itu alhamdulillah semenjak itu awal begitu terbentuk saya tidak mikir pelantikan. Loh kok bisa seperti itu? Ya karena rantingnya durungan. Rantingnya Mas Larang Lor. Maret kan kalau tidak salah setelah itu 1 bulannya apa ya? Puasa ya, kan mesti so. Karena kan jeda waktunya hampir seperti ini. Ini bulan Maret sudah puasa. Ketika itu bulan April puasa. Saya hanya mikir pimen sarane itu ranting-ranting yang vakum kita bentuk. Akhirnya maraton saya buru puasa pun kita bentuk. Jadi saya pelantikan di periode 1 itu 2019 mundur bukan karena pandemi, mundurnya karena orang mikirin pelantikan. Judulnya pembentukan ranting yang mengaktifkan ranting kembali. Berarti dari hanya 1 ranting sampai kemudian bulan puasa saya bentuk sampai ada 3 atau berapa, sampai lebaran itu sampai 7 ranting. Nah, kemudian pelantikan baru mulai pelantikan itu Juli Mas. Berarti ada berapa bulan? Maret, April, 3 bulan ya. 3 bulan baru pelantikan Juli sekaligus dengan PKD. Nah, kowe nembe anak PKD Dukuwaru. Hose PKD ini kono kayak. Hose PKD ini Dukuwaru, Iya, makanya Mas. banggamu. Iya. Sama-sama. Oke, sampean tahu juga. Berarti kan ini ning SMM Arif ya. Iya, berarti ini itu termasuk kadernya. Ya. Oh iya. terdidik di situ. Itu jadi memang persiapannya besok bulan dok Mas. Dipaksa gampangane anggar ora dipaksa ya dia ora kelakon. Desember apa ya pas itu ya? Bukan Juli tanggal berarti 5 sampai PKD 7. kedua, PKD Kedua. kedua. Kedua berarti pandemi oh. Iya, pandemi. masuk pandemi pertama. Iya, ke Waktu pertama. pertama, Kalau yang pertama pandemi. itu di bulan Julinya. Terus terang saya hasil RKTL dari PKD di Kramat. Yang PKD mana nih Mas? LKD wis melu mbiyen, tapi ora diakui ya. Karena Akhirnya masih- mau tidak mau dituntut jadi ketua ketika itu diamanahi harus ikut PKD pengurusnya 10 orang saya ke Kramat toh. Lah pulang ke situ dari Kramat ngiras-ngirus pelantikan terus ngajakna PKD langsung. Padahal kan PKD biasanya urusannya RKTL PKL ya. Iya, Luar biasa. Langsung untuk PKD. Alhamdulillah sukses pelantikan Jalanannya cabangnya cepat. Mas Orang Didi. ranting desit bisa Ya. melencok Ya karena nih. memang situasi di Dukuwaru beda dengan Tarum dan kayak kue. Ya, setiap kecamatan kan punya Iya, situasi tapi kan berbeda. saya juga sekarang ya anggota ranting. Iya. Loh. Oke sahabat, ini perlu Ayo. saya perjelas bahwasannya ini adalah rekan Nur Hasan, ketua PAC Dukuwaru. 2 periode. Duh, mantap sekali. Kalau mau 3 periode bahaya nanti ada yang demo. Oh malah arane kok dadi apa kayak arane? Apa ya? Anung bahas hukum apa adung matane marai? Apa sih kan? Lah, kelalen. Kelalen ya. Yang dudu wong hukum soalnya sih. Ya, selanjutnya untuk Mas Hasan
selama jenengan ikut aktif di Ansor ini ya, kan banyak nih perjalanannya, ada suka dan duka. Yang paling jenengan teringat itu masa-masa apa pas Anda menjabat itu? Ya sebenarnya banyak ya. Saya berkhidmah di Ansor itu sebenarnya diawali. Saya kan dulu pernah di Ibnu juga. Ibnu selesai, ternyata karena mungkin apa ya terkait dengan gawean hampir ini Mas, apa siarannya ya? Orang mikiri karena mungkin Ansornya ketika itu vakum, begitu saya selesai di Ibnu, kemudian tahun 2000 berapa ya saya nikah ya? 2014 apa berapa ya? Setelah itu tidak masuk di jajaran selanjutnya karena Ansornya mikir vakum ya. Oh iya. Setelah tahun 2011 ke sini. Ya nyong akhirnya Islawi nih Mas. Karena lebih banyak Islami. Iya. Kemudian kebetulan ketika itu saya aktivitas ditempatkan di Lebak Siu, orang mikiri. Nah, kebetulan di Desember 2000 berarti 18 apa ya? Akhir apa Januari itu ada PKPNU. Awalnya sing kono sebenarnya. Ikut jenengan. Nah, kebenaran anak dikabari kanca, saya ikut. Nah, di situ mulai awal muncul teman-teman yang ikut PKPNU itu, yuk bentuk biasa. Setelah itu kan kader penggerak harus bisa ngomong, yuk Ansornya dibentuk masing-masing. Yang akhirnya dengan teman-teman beberapa perwakilan desa, saya termotivasi oleh senior ya, yang sekarang ketua ranting NU saya di Blubuk ya, Al-Ustadz Abdul Qadim itu penggeraknya. Yuk bentuk. Saya jadi semacam panitia kecil lah, ketua koordinatornya beliau, saya sekretarisnya tadi ngumpul yang tanggal 21 Maret tadi 2019. Itu awalnya dari situ. Kemudian mungkin dia dalane yang kudu apa sih ya? Hikmah di Ansor mulai dari situ. Ketika gemien malah waktu di ada kesibukan di kabupaten malah orang sempat ya bahasa Tegalnya demak sarane jalannya dari PKP itu. Kemudian ikut PKP diamanai di situ laka pemilihan laka apa nyong mulai Mas Panani pun ketua PC sekarang orang kenal nyong Mas ketika siapa sih dong Nur Hasan padahal sudah jadi ketua ya udah mau pas belum Mas Panani kan pas itu berarti baru off dari KPU apa ya? Kemudian kan masuk lagi kalau di jajaran PCO itu belum kenal saya. Itu saya mulai awal dari situ berkhidmah dan itu memang saya niati setelah PKP itu menjadi bagian saya itu bukan santri sih ya pengen luruh baru kayak kiai intinya itu saya nyong ora dudu pondok ora bisa kayak Kiai Idris ya santri ora bisa minimal dengan hikmah saya ini akan bisa berpengaruh di awaknya nyong dewek ya kemudian nanti keluarga lah paling tidak jare kayak bahasa Mas Ari diakui santrine walaupun duduk orang pernah nyantri kayak santri kalong wis lah ya melu ngaji Sabtu kayak ini luar biasa sekali sibukan apa bahasa ini hari ini di rumah kesibukan ya sebenarnya orang sibuk ya disibuk-sibuk dong menyibukkan diri ya kalau aktivitas sebenarnya samalah dengan teman-teman ya. Kalau keseharian saya di Pemda ya di kabupaten di Satpol masih dari 2005. Nah itu cerita tadi 2019 sebelum itu saya ditempatkan di Lebak Siu. Mulai akhirnya di kecamatan kan Dendra ada santen deh ya. Nah akhirnya bisa bersama teman-teman yang lain menggagas hikmah di Ansor sampai dengan alhamdulillah hari ini. Sekarang kondisi PAC Dukuwaru gimana Pak? Setelah 2 tahun menjabat dan iya, alhamdulillah kalau sekarang saya cukup bukan berbangga hati ya bukan, tetapi ada rasa bahagia lah. Saya punya cita-cita itu katakanlah bukan hikmah saya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bisa menggerakkan syiar lewat gerakan pemuda Ansor di Dukuwaru ini. Mau bahagia pimen kayak. Iya maksudnya apa ya? Bahagia saya pengen bojone ngijina apa alhamdulillah bojo juga ya kadang-kadang anggota lumrah ya. Tapi alhamdulillah itu. Saya pengen punya cita-cita itu. Apa namanya? Boleh dikatakan apa ya arane
membuat sejarah lah. Artinya ben ada cerita lah. Oh, saya pernah berbuat, bukan berbuat Ansor Dukuwaru karena saya bukan, tetapi menuliskan cerita ben bisa diceritakan go anaknya Nyong gemien pernah berhikmah di NU. Mudah-mudahan ini manfaat. Harapannya ke depan itu Ansor Dukuwaru akan terus eksis. Karena bagaimanapun juga ini sebagai barometer nanti NU-nya ke depan seperti apa. Harapannya seperti itu. Nih para pemirsa, ini perjalanan ya Adoma 2005 aktif ning Ibnu sampai sekarang menjabat pirang periode? Dua periode. Tapi kayaknya wedi Pantel ya aja. Ibnu saya satu periode. Di Ibnu 2004. Iya. Ketua PAC Ibnu 2004, tapi 1 tahun dong. Iya gemien. Program Belajar. yang ada di PAC gimana? Perkembangannya yang jalan apa yang Ya, ada nggak unggulannya gitu? kalau program di PAC saya kira sebenarnya semua PAC mungkin sama ya, karena yang namanya program di Gerakan Pemuda Ansor itu kan sudah ada rambu-rambunya, diatur di PDPRT yang diterjemahkan di PO ya. Katakanlah ada Majelis Zikir dan Sholawat, kemudian Ekonomi. lembaga Banser ya, Satkoryon, dan ekonomi. Lah, kalau saya memang di tahun pertama kemarin karena awal ya Mas, katakanlah untuk menggerakkan kembali Ansor, kita terus terang programnya tadi konsolidasi organisasi, bagaimana menggerakkan ranting. Judulnya sing penting ranting terbentuk. Simbolik ranting. Apa berapa ranting itu ya? 8. Desanya itu 10. Nah, tapi ranting NU-nya ranting ya, itu ada 11 karena ada satu desa yang dua ranting ya, itu Selarang Lor. Dan memang alhamdulillah di periode pertama saya berhasil ya membentuk 9 lah, meskipun tadi ada catatannya tentu. Katakanlah sing asal terbentuk tok kan ya. Karena memang pikirannya sing penting terbentuk anan disit. Urusan kok burine jalan ora jalan engko. Tetapi kemudian di tahun kedua tak petani menjelang konferensi di pertama itu dari 9 ranting yang terbentuk ketika itu minus Bulak Pacing. Desa Bulak Pacing itu memang sampai hari ini belum Mas. Itu ada saya menilai kategori ya, katakanlah ada 3 ranting yang menurut saya ketika itu ya, kalau saat ini sudah beda. Ketika itu standarnya di bawah, grade-nya di bawah. Prosesnya, indikatornya simpel sebenarnya. Rutinitas Rijalul Ansornya tidak jalan. Tapi ketika ranting itu menurut saya ada indikator rutinannya jalan bebas, itu berarti sudah jalan. Katakanlah di los ya wis jalan. Itu ketika itu memang ada 3 ranting Selapura, Gumayut, Sindang nih Mas. Tetapi alhamdulillah menjelang konferensi saya berupaya tak ureo permasalahannya dongnya apa. Selapura contoh bansere akeh. Tetapi kok tidak, ternyata ada permasalahan di internal kepengurusan. Sampai sekarang yang sudah ber-SK berapa ranting berarti? Kalau sekarang sudah 10. Sudah 10, nambah siji. Luar biasa. Meskipun tadi Bulak Pacing belum. Pedukuhan yang kerasak. Nah, ini juga lagi semangat-semangatnya yang baru. Semangat kayak ketua nih lah pokoknya lah. Ya, ini kader-kader Ansor yang ada di Dukuwaru ini harus mendukung program dari ketua PAC ini Mas Hasan dukung. Iya. Mas Hasan juga yang saya tahu sekarang aktif juga di PAC kan ya. Sebagai koordinator apa berarti posisinya? Kalau di apa sih? Di PAC, di cabang. Itu di lembaga media. Lembaga media juga. Kalau di itu bukan koordinator, karena kepala lembaga. Kepala lembaga. Nah iya itu biasa. Berkenaan dengan itu, sekarang sudah aktif di PAC di lembaga media. Kira-kira program media di Ansor ini yang sedang berjalan dan kabupaten khususnya. Kabupaten itu apa? Iya, sahabat-sahabat yang saya hormati, ini memang menjadi salah satu kenapa kemudian Gerakan Pemuda Ansor itu akan terlihat seksi ya, terpantau eksistensinya ya, salah satunya fungsi kita di media. Saya di cabang bersama teman-teman yang lain di lembaga media. Ini punya tugas, kalau saya pribadi itu lembaga media itu ibaratnya humasnya organisasi.
ketika humasnya melempem tidak jalan, maka hebatnya kegiatan akeh kayak apa ya masa abrek-abrek gitu ya. tetapi tidak ada publikasinya. Ya lah kasih ngerti informasinya sales kayak iya sing ngedol. Iya lah kasih ngerti Mas. Ibaratnya ngomong sampean misalnya ki taruh bulak waru ya. Kok kegiatane aja nggal dina kayak orang mungkin sama minggu sepisan. Kok kegiatane akeh nggal dina apa ya? Apa sama minggu sepisan? Tapi tidak terpublikasi. Tidak ada terpublikasi. Ya sih ngerti ansur toko. Bukan pencitraan, bukan. Tetapi kan sekarang eranya era media. Berarti salah satu fungsinya media untuk memberikan salah satunya informasi memberikan ya, informasi hal-hal yang produktif ya, apa yang dilakukan oleh organisasi kita. Katakanlah ini gerakan pemuda Ansor itu salah satunya. Panjenengan katakanlah kita Ansor tahu sejarahnya gerakan pemuda Ansor, sejarahnya NU. Yang lebih gara-gara media itu kan kalau ditelusuri itu ternyata memang pentingnya media. Nah ini di PRC pun saya menerapkan seperti itu Mas. Katakanlah salah satu kuncinya, katakanlah kita kegiatan tidak programnya tidak usah muluk-muluk lah, kita brandingnya media saja. Mungkin Duku Waru kategori ini karo Tarup aslinya kan aduh dia jauh lah, katakanlah PAC baru, tetapi kemudian jare di tataran cabang itu kemudian Duku Waru ya aktif. Ya dia sampean kenal Duku Waru ya Karena sing media. Lewat media ya, itu. Benar. Brandingnya di situ. Jurnalis Mas. Fungsinya di situ. Sales. Karena Mas Hasan juga dagang ya. yang saya tahu juga Mas Hasan aktif nulis artikel berita di salah satu media milik Nahdlatul Ulama ya, di NU Online juga. Ya benar begitu ya. Harus diajarkan itu loh, ditaruh baru iya. Kayaknya jenengan kok yang bisa deh. Oh, gue banyak. Banyak. Hanya kemudian deh ya. Kebetulan saja saya di nyangkol ya. Nyangkol itu kalau bicara nulis ya sebenarnya teman-teman Ansor banyak lah yang bisa nulis. Hanya kemudian cerita di NU Online saya nulis itu sebenarnya sebelum di Ansor Mas kayaknya. Sebelum itu sudah aktif di situ. Hanya bakat bahasanya nulisnya apa ya? Freelance ya, ngirim sakarepe dewek lah. Iya, freelance. Terus mulai tahun berapa itu 2017 sampai 2018 ya, saya dihubungi oleh koordinator NU Online di Pekalongan ya, Mas Watiun di Bel, karena yang Tegal itu sebenarnya ada teman juga, Mas Muiz itu sempat vakum, akhirnya ganti PNT ya. Nulis nyekel kabupaten wis karena Tegal kota juga tidak ada, tapi nyong pas kowe sing penting aja ditarget sakarpe sakiyenge aku iya sakiyenge anggar ditarget karena dengan ada aktivitas yang lain. Itu cerita di NU Online sampai dengan hari ini. Memang kadang-kadang kan nyong nulisnya sakiyenge ya, sakiyenge tadi Kabupaten Tegal luas 18 kecamatan 200 sekian desa, sementara montang-mantingnya kayong ya. Nah, cuman kan kemarin memang awal-awal ya saya punya pemikiran pimen carane membuat semacam kegiatan yang bisa mendorong teman-teman lewat Ibnu ketika itu, Ibnu IPP. Ada semacam kontributor Mas di masing-masing kecamatan apa desa lah. Sehingga kan kegiatan NU Banom di Kabupaten Tegal itu kan sangat luar biasa. Yang tidak tercover luar biasa. Kadang-kadang kegiatan cabang B tidak terpublikasi. Iya benar banyak. Kalau sekarang ini kalau sekarang sudah ada Ansor, ada banyak yang sekarang sudah lah. Terkait kegiatan cabang tadi, lembaga media kita kan yang sedang berjalan ya. Kemarin itu kan Roadshow Media. Alhamdulillah sudah perkembangan baik. Perkembangannya ada peningkatan yang meskipun belum maksimal ya, tetapi setidaknya karena memang Roadshow itu salah satunya kita bahasannya kayak nyendol ranting dengan PAC, menggugah semangat pentingnya kita bermedia, baik media sosial dan sebagainya. Orang naik setangga buat itu salah satu indikatornya adalah katakanlah teman-teman sing monen blas ternyata memang tidak tahu fungsinya apa ya, jadi tahu. Meskipun ada saya mantau ya, kan kemarin salah satu tindak lanjutnya kan teman-teman PAC kita bekali dari cabang itu subdomain ya, website. Ya, website. Itu saya pantau dari baru 5 korwil yang dilaksanakan. Terpending korwil
2 berarti itu masih tertunda, nggak tahu kapan nanti nunggu korwilnya. Itu saya mantau, saya tak cek mas selalu PAC yang aktif itu beberapa ternyata masih dijor. Si Ajik bae termasuk taruh. Awan ngomong izin ya. Iya. Maksud saya kan kita sudah memfasilitasi itu, monggo itu dikelola. Ini kepengurusan ini. Nah, iya maksudnya kan yang sekaligus Iya. apa namanya Mengimbau. Ben Angger aja kan sampaikan dengan yang tegas Mas. Orang Untuk yang diutak-utik sana. sudah nyenengan roadshow media kemarin supaya lebih semangat Nah, lagi iya. lah, sampaikan. Ini saya sekaligus sahabat-sahabat Ansor yang di PAC Korwil yang sudah ketiban roadshow ya. Berarti 1, 3, Korwil 4, 5, 6 minus Korwil 2 Dukuturi Talang Tarub. Itu saya berharap hasil kemarin roadshow media itu benar-benar diaktualisasikan, diimplementasikan lah. Kita bareng-bareng menyemarakan media digital ini, media sosial ini, kader-kader Ansor di wilayah. Kemudian khusus teman-teman PAC ini, media PAC yang sudah dibekali namanya dan pengetahuan website ya. Website Itu juga. silakan diberdayakan, ramaikan, digerakkan kegiatan-kegiatan ranting apa bae di post ning kono ben rame. Saya mantau baru Jatinegara, Adiwarna, padahal Adiwarna durung mas, belum pelatihan. belum roadshow-nya, tapi sudah minta suplemen dulu, sudah ada isinya. Kemudian pagar barang itu juga belum maksimal, tapi lumayan wis rubah, wis diisi. Sing lagi banter kayak Jatinegara. Kalau Duku Warutan yang aja takon wis Taruh kapan? taruh pemas. Padahal biyen wis ya. Ya mudah-mudahan Iya, secepatnya. Sebenarnya Mas, Iya, gimana Mas, coba? sangat bangga ketika membaca situs online, terus ada orang kita sendiri yang kita Iya. kenal, terus aja tulisnya di situ, sangat bangga. Terlepas dari tadi itu ada tugas diberikan sebuah subdomain website untuk menulis. Tapi ketika diri sendiri mau menulis Pak, itu ada sedikit rasa malu Pak, minder. Duh tulisannya layak ora ya. Nah itu saya minta tips-tipsnya agar kader-kader ataupun sahabat-sahabat yang kemarin sudah mengikuti pelatihan agar giat menulis, minimal orang minder di situ. Iya. Sebenarnya kenapa kita bekali website itu kan memang saya kadang-kadang membaca postingan teman-teman. Saya kira rata-rata semuanya bisa nulis mas ya. Iya, bisa. Kadang-kadang nang Facebook kan nggak status bisa kan berarti bisa. Cuma kadang bahasanya kurang bahasanya pede, yang mau gimana? ditulis gitu dong apa. Iya. Nah, ini kan saya juga ketika ada menyampaikan materi jurnalistik dasar itu saya selalu menyampaikan woro-woro mengingatkanlah teman-teman terkait ketika menulis bahasa. Kalau menulis dasar ya yang penting kita tulis sesuai dengan rumus dasarnya saja. 5W. Iya 5W1H tadi. Katakanlah misalnya rutinitas karena kita pemula misalkan ya tulis cerita sesuai itu saja. Sesuai apa yang ada di apa yang ada kegiatan. ditulis. Sesuai Ketika PKP sudah lah. mencakup 5W plus 1H berarti sudah ada nilai jurnalistik. Kalau kemudian mungkin bahasanya esi kaku itu setitik-titik kok. Sedikit demi sedikit nanti dilatih lah. Sering nulis lah intinya. Awalnya saya seperti itu juga, sering nulis. Tapi prinsipnya misalnya kalau kita nulis awal awal dong diwaca dewek di sini sedurungnya dibaca orang lain kan dibaca dewek. Nah, angger dibaca dewek BK yang bahasane Ya, apa sih ya nang wetenge dewek kayang nek jebule maksudnya keprimen kayang diwaca weteng nek ki berarti angger ning wong liya luwi-luwi berarti mungkin anak yang salah ada yang salah. Iya, ada yang salah. Anak sing gurung pas ya Bahasanya katakanlah ketika penempatan saya kalau di pemberian materi dasar itu kan tak runut tetapi kemudian tak sampeyan ki angger diwaca sampean kira-kira pimen bahasanya kayu wagu kaku mas lah itu kemudian berarti penempatannya tidak harus letteral seperti itu harus disesuaikan kemudian baru dimasuk-masukkan simpulannya sih ngerti Mas Soleh. Pokoknya sih penting nulis nih sih. nulis di Wani nih sih. iya aja misalnya pan ngirim neng dia neng anu online man dikirim bae urusan di
apa namanya di post apa ora tang kok nembe nulis sepisan ya lo ke di posting kan. Harus ada perjuangan dulu ya. Iya. Sekali nulis salah ya wajar. Ajak apa? Angger kapi ya sanjung monotok. Iya, ilmunya mentok lah. Iya. Ilmu mentok. Belajar salah itu wajar lah. Tapi kalau kita mau belajar kok pengen pinter tapi orang gelem belajar, berarti kurang ajar. Iya. Betul. Ya, terakhir mungkin pesan untuk kader Ansor semua di penjuru dunia ini, monggo Mas, untuk media. Jadi media ya pesannya ya. Bebas Bebas. Sahabat-sahabat Ansor di Kabupaten Tegal khususnya dan di seluruh dunia ya. Kalau saya pribadi ya kita niati dengan betul, diniati dengan ikhlas untuk berkhidmah di gerakan pemuda Ansor. Jangan ada niat-niat lain. Ini perlu dicatat betul. Angger niat liang kok bukan engko balik ning dewek. Nah, itu kemudian berkaitan dengan media, saya mendorong sahabat-sahabat Ansor di semua tingkatan, khususnya Kabupaten Tegal, ranting PAC, yuk kita bareng-bareng meramaikan media sosial dengan informasi-informasi yang baik sebagai media dakwah bil medsos. Kita isi dengan konten-konten yang baik, yang ramah. Kalau kemudian kader-kader Ansor ini sudah banyak memanfaatkan media sosial, saya yakin kita akan bisa memberikan warna yang luar biasa Islam yang ramah untuk NKRI tercinta ini. Karena kalau kemudian media sosial ini ramai oleh kelompok-kelompok yang ekstrim, kubu sumbu pendek, itu bahaya kalau tidak teman-teman atau sahabat-sahabat dari Ansor. Itu saja dari saya kira-kira pesannya. Mudah-mudahan dengan kita berkhidmah di Ansor, di Nahdlatul Ulama, kita akan mendapat barokahnya para muassis, para kiai. Amin ya rabbal alamin. Itu ya, bos. Closing yang luar biasa sekali. Demikian para pemirsa, untuk menutup acara podcast hari ini, tetap bersama kami podcast abal-abal muran sing penting Ansore ora abal-abal.